Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami kelompok keempat dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Yang mana kali ini kami akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang uji T2 sampel atau grup berpasangan. Di mana anggota kami antara lain yang pertama, Navia Anggi Zazila, yang kedua Ninis Dwi Pratiwi, yang ketiga Nur Azizah Rikzayanti, yang keempat Kusnul Khotimah, yang kelima Vira Ardina Maharani, serta yang keenam Eka Putri. Uji ANOVA atau Analysis of Variance. Apa itu uji ANOVA? Menurut Purnomo dan Syamsul 2017, uji ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata sampel kelompok yang lebih dari 2 sampel yang tidak berpasangan. Uji ANOVA digunakan untuk yang pertama, menguji populasi yang diuji berdistribusi normal, yang kedua, varian dari populasi tersebut adalah sama, yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Dari data yang tadi kami bacakan sudah bisa terlihat apa perbedaan antara ANOVA dan T2 sampel berpasangan. Perbedaannya cukup jelas. Untuk T2 sampel berpasangan, yakni sampel yang hanya memiliki 2 data dan itu merupakan data yang saling berpasangan. Menurut Purnomo dan Syamsul 2017, dalam menguji ANOVA terdapat beberapa syarat, diantaranya adalah harus memenuhi uji asumsi, yaitu uji normalitas atau data berdistribusi normal dan variasi sama atau uji homogenitas. Contohnya, membandingkan rata-rata konsentrasi protein dalam larutan sampel yang disimpan di bawah kondisi yang berbeda. Yang kedua, membandingkan rata-rata hasil analit dengan berbagai metode. Dalam uji ANOVA dibagikan menjadi 2, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA sendiri digunakan jika hanya ada satu faktor yang diamati, sedangkan two way ANOVA digunakan jika terdapat lebih dari 2 faktor yang diamati. Konsep dasar dari one way ANOVA pada umumnya tidak ada perbedaan antara uji two way ANOVA. Perbedaannya ada pada jumlah variabel independen. Pada one way ANOVA hanya ada satu variabel independen, sedangkan pada two way ANOVA ada 2 atau lebih variabel independen, menurut Purnomo dan Syamsul 2017. Berikut merupakan tabel 2 generalisasi formula untuk perhitungan ANOVA. Ada sampel, ada X11, X12, X1J sampai X1N, kemudian dicari rata-ratanya. Dari sampel 1 dicari rata-rata X bar 1, sampel 2 X bar 2, sampai sampel H X bar H. Kemudian ditotal rata-rata keseluruhan. Tabel 3 merupakan sinyal fluorensasi larutan sampel dengan konsentrasi sama yang disimpan pada kondisi yang berbeda. Kondisinya ada 4, yaitu A disimpan baru saja, yang B disimpan selama 1 jam kondisi gelap, yang C disimpan selama 1 jam kondisi agak gelap, yang D disimpan selama 1 jam kondisi terang. Kemudian ada pengukuran replikasi untuk A-nya 102, 100 sama 101, yang B 101, 101 sama 104, yang C 97, 95 sama 99, sedangkan yang D 90, 92 sama 94. Kemudian diambil rata-ratanya. Untuk A, rata-rata dari 102, 100 sama 101 ditemukan hasilnya 101. Rata-rata B yakni 102, rata-rata C 97 dan rata-rata kondisi D 92. Kemudian di total untuk rata-rata keseluruhan yakni ditemukan hasil 98. Hipotesis uji ANOVA. Hipotesis uji ANOVA sendiri adalah bahwa rata-rata 1,2 dan rata-rata ke N adalah sama. Hipotesis alternatifnya adalah minimal ada satu rata-rata yang berbeda dengan rata-rata kelompok data atau populasi yang lain. Atau kalau bisa disederhanakan seperti ini, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu(n). Sedangkan hipotesis 1 atau alternatifnya adalah tidak semua mu adalah sama. Jenis varian satu arah. Dalam hipotesis 0 adalah bahwa semua sampel berasal dari populasi dengan rata-rata mu dan varians yang sama.
Berdasarkan hasil hipotesis ini, maka varians dapat diestimasikan ke dalam dua cara, yakni yang pertama variasi dalam sampel. Adanya variasi dalam sampel dapat dihitung dengan jumlah kuadrat dalam sampel atau sum square within, atau disingkat dengan SSW. SSW dapat dirumuskan dengan sigma I, sigma J dalam kurung sigma IJ min X bar kuadrat, di mana XIJ merupakan pengukuran ke I dari populasi ke J, sedangkan X bar merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data. 2. Variasi antar sampel atau between sampel. Adanya variasi sampel dapat dihitung dengan jumlah kuadrat antar sampel atau sum square between, atau disingkat dengan SSB. SSB dirumuskan dengan sigma H-1 dalam kurung X bar I dikurangi X bar kuadrat, di mana X bar I merupakan rata-rata tiap kelompok, sedangkan X bar merupakan rata-rata total keseluruhan data, N merupakan jumlah data tiap kelompok, sedangkan H jumlah kelompoknya. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan. Jumlah kuadrat penyimpangan atau disebut dengan SST atau total sum of square merupakan jumlah kuadrat simpangan keseluruhan data dari rata-rata totalnya. SST dirumuskan dengan sigma I, sigma J dalam kurung XIJ min X bar kuadrat, di mana XIJ merupakan pengukuran ke I dari populasi ke J. X bar merupakan rata-rata total keseluruhan data. Yang keempat, derajat kebebasan atau DF. Dalam ANOVA, derajat kebebasan atau DF atau Degrees of Freedom akan sebanyak variabilitasnya. Karena ada 3 variabilitas, maka DF atau derajat kebebasan berjumlah 3, yaitu yang pertama DF SSW sama dengan N-H, di mana N merupakan banyak data keseluruhan, H jumlah kelompok sampel. Yang kedua DF SSB sama dengan H-1, di mana H merupakan jumlah kelompok sampel. Yang ketiga DF SST merupakan N-1, di mana N merupakan banyaknya data keseluruhan. Yang kelima, kuadrat rata-rata atau mean square. Mean square atau MS merupakan hasil bagi dari SS atau sum square dengan derajat kebebasan atau Degrees of Freedom atau DF. Untuk mencari MS, maka menggunakan rumus MSW sama dengan SSW per DF, di mana MSW merupakan mean square within, sedangkan SSW merupakan sum square within, dan DF merupakan Degrees of Freedom atau derajat kebebasan. Yang kedua, yakni MSB sama dengan SSB per DF, di mana MSB merupakan mean square between, SSB sum square between, dan DF merupakan Degrees of Freedom atau derajat kebebasan. Yang ketiga adalah MST sama dengan SST per DF, di mana MST merupakan mean square total, SST adalah total sum of square, DF merupakan Degrees of Freedom atau derajat kebebasan. Yang keenam, menghitung nilai F. Menghitung nilai F bertujuan untuk mengetahui apakah varian antar sampel atau MSB lebih besar dibandingkan varian dalam sampel atau MSW. Maka digunakan uji F satu sisi. Rumus F hitung adalah F hitung sama dengan F min hitung sama dengan MSB per MSW, di mana MSB merupakan mean square between dan MSW merupakan mean square within. Tabel keempat, ringkasan cara menghitung nilai-nilai jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar sampel, dan jumlah kuadrat dalam sampel. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu MSW atau mean square within, apa itu MSB atau mean square between, apa itu MSD atau mean square total. Jadi kita sudah buatkan tabel untuk teman-teman agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Berikut merupakan langkah untuk menguji One ANOVA. Prosedur uji ANOVA satu arah atau One ANOVA antara lain, yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random,
berdistribusi normal dan variannya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, buatlah hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk statistik. Yang keempat, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima, hitunglah jumlah SSW dengan rumus seperti yang tadi pada tabel, yaitu sigma I sama sigma C dalam kurung XIC dikurangi X bar kuadrat. Yang keenam, hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus sama dengan degrees of freedom SSW sama dengan N min H. Yang ketujuh, hitunglah SSB atau sum square between dengan rumus sigma H min 1 dalam kurung X bar I dikurangi X bar kuadrat. Yang kesembilan, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus df SSB sama dengan H-1. Yang ke-10, carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan MSB per MSW atau mean square between per mean square within. Yang ke-11, carilah F tabel dengan rumus F dalam kurung 1 min A dalam kurung DFA dikali DFD. Yang ke-12, buatlah tabel ringkasan ANOVA. Yang ke-13, tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ditolak. Hipotesis nol berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel, kemudian bandingkan. Yang ke-14, buatlah kesimpulan. Contoh soal. Suatu industri farmasi memproduksi tablet dengan menggunakan 3 mesin yang berbeda, yakni mesin A, mesin B, mesin C. Sampel diambil secara periodik. Sebanyak 4 sampel tablet diambil dan beratnya ditimbang dalam miligram. Hasilnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah. Dapat diasumsikan mengikuti distribusi normal. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan berat tablet yang dihasilkan antara 3 mesin? Jadi, ada 4 sampel tiap mesin. Ada mesin A, mesin B, mesin C. Mesin E mengambil 4 sampel, mesin B mengambil 4 sampel. Begitu pula dengan mesin C mengambil 4 sampel. Dan mendapatkan data mesin A 277, 282, 279, 276. Mesin B 271, 274, 271, 273. Dan mesin C 275, 276, 267, dan 274. Untuk mesin A, kita rata-rata dulu, kita cari X bar-nya. Jadi di rata-rata mulai dari 277, 282, 279, 276, rata-ratanya ditemukan 278,5. Begitu pula dengan mesin B, ditemukan rata-rata 272,25 dan untuk mesin C ditemukan rata-rata 273. Kemudian langkah pertama kita hitung varians dalam sampel atau sum square within atau disingkat dengan SSW dan tentukan derajat bebas atau degrees of freedom atau DF untuk SSW. Lalu hitung mean square within atau MSW. Tadi kan sudah dijelaskan di video yang awal untuk rumus SSW, yakni sigma I, sigma C dalam kurung XIC dikurangi X bar kuadrat. SSW sama dengan, karena ada 3 mesin, SSWA ditambah SSWB ditambah SSWC, yakni mesin A ditambah mesin B ditambah mesin C. Untuk SSWA kita hitung dulu 277. Untuk sampel pertama kan hasil kita peroleh hasil 277. Itu tadi dikurangi rata-rata dari mesin A, yakni 278,5, kemudian dikuadratkan. Begitu pula dengan sampel kedua 282 dikurangi 278,5 lalu dikuadratkan. Seterusnya sampai 276. Begitu pula dengan mesin B 271 dikurangi rata-rata 272,25, seterusnya sampai 273 dikurangi 272,25 dikuadratkan. Begitu pula dengan mesin C 275 untuk sampel pertama dikurangi rata-ratanya tadi 273. Terus dikuadratkan, selanjutnya terus seperti itu sampai sampel 274 dikurangi 273 kemudian dikuadratkan. Kemudian untuk hasil tadi SSW, SSWB
SSB, SSWC dijumlah hasilnya ketemu 77,75. Kemudian kita hitung DF atau Degrees of Freedom atau derajat kebebasan dari SSW, yakni N-H. N di sini merupakan jumlah sampelnya ya. Jumlah sampelnya dari mesin A ada 4, mesin B ada 4, mesin C ada 4, jumlah hasilnya ketemu 12, dan jumlah mesinnya yakni hanya ada 3, jumlah mesinnya yakni 3, yakni 12 kurangi 3 sama dengan 9. Itu untuk Degrees of Freedom-nya. Untuk MSW-nya kita hitung SSW dibagi DF. SSW atau sum square within-nya tadi ketemu 77,75, kemudian untuk DF-nya atau Degrees of Freedom-nya ketemu 9, hasilnya ketemu 8,64. Yang kedua, hitung varians antar sampel atau sum square between atau SSB dan tentukan derajat kebebasan atau Degrees of Freedom atau biasa disingkat dengan DF. Lalu hitung mean square between atau MSB. Varian antar kelompok X bar mesin A sama dengan 278,5, X bar mesin B merupakan 272,5, X bar mesin C 273, di mana X bar tadi rata-rata dari tiap mesin yang sudah kita hitung. Lalu untuk X bar total yakni 278,5 ditambah 272,5 ditambah 273, hasilnya ditemukan 823,75 dibagi 3. 3 ini dapat dari mana? 3 merupakan jumlah mesin, yakni mesin A, mesin B, dan mesin C. Hasilnya ditemukan 274,58. H di sini merupakan jumlah mesin, yakni 3. Sedangkan N di sini merupakan jumlah sampel tiap mesin. Jumlah sampel tiap mesin seperti data yang tadi disampaikan ada 4 untuk jumlah sampel tiap mesin. Lalu kita hitung SSB-nya atau sum square between dengan cara sama dengan N sigma H-1 dalam kurung X bar I dikurangi X bar total kuadrat. SSB sama dengan, ini untuk contoh yang pertama menghitung dari mesin A, 4 itu dapat dari mana? 4 itu jumlah sampel tiap mesin dikali 278,5 itu dapat dari mana? Dari rata-rata mesin A dikurangi 274,58 itu dapat dari mana? Dari rata-rata total tiap mesin, lalu dikuadratkan, lalu ditambah dengan 4 dikali 272,25 itu rata-rata mesin B dikurangi 274,58 itu rata-rata total dikuadratkan, dan ditambah dengan 4 dikali 273 itu rata-rata mesin C dikurangi 274,58 itu rata-rata total lalu dikuadratkan, dan dijumlah hasilnya ditemukan 93,17. Jadi untuk SSB atau sum square between ditemukan hasilnya 93,17. Lalu kita hitung DF dari SSB atau Degrees of Freedom dari sum square between adalah H-1, di mana H merupakan jumlah mesin, sedangkan 1 merupakan rumusnya, jadi 3 dikurangi 1 yakni 2. Kemudian kita hitung MSB-nya atau mean square between, yakni SSB dibagi dengan DF atau Degrees of Freedom, yakni 93,17 dibagi 2. Ditemukan hasilnya 46,58. Kemudian kita hitung F hitungnya, yakni MSB per MSW atau mean square between dibagi mean square within, yakni 46,58 dibagi 8,56, hasilnya 5,39. Yang keempat, bandingkan dengan F-tabel. Nilai F-tabel dicari dengan uji satu sisi, pembilang 2 derajat bebas MSB 2 dan penyebut 9 derajat bebas MSW 9, maka nilai F adalah 4,26. Nanti pada slide selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana cara untuk membaca F-tabel. Yang kelima, buat keputusan, karena F hitung 5,39 lebih besar dari F-tabel 4,26, maka hipotesis 0 ditolak. Berarti ada salah satu rata-rata yang berbeda bermakna dari rata-rata lain. Berikut merupakan tabel varians.
di mana tadi sudah dijelaskan bahwa pembilangnya 2, yakni derajat bebas dari MSB sama dengan 2, dan penyebut 9 atau derajat bebas MSB sama dengan 9. Maka nilai F adalah 4,26. Jadi kita tarik ya, pembilangnya 2, kita cari 2, angka 2. Terus untuk penyebutnya 9, kita cari angka 9, lalu kita tarik, ditemukan hasil 4,26, itu di kotak berwarna merah. Berikut merupakan daftar rujukan yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.